Bentar, ini settingan. Sebentar, settingannya suka di blocking. Ya, sudah. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Jarin Jifan Binam. Saya mewakilkan kelompok 2 untuk menjadi moderator di presentasi tugas di kali ini, TM2. Yang pertama itu ingin saya mengenalkan dulu di kelompok 2 ini ada beberapa anggota kelompok teman kami juga. Yang pertama itu ada Denis Resto Palam, ada Ica Trulandari, ada Ingrid Kurniasari, ada saya sendiri, Jarin, dan juga ada Pasca Debi, saya boleh tahu Tabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama yang terdapat di soal, yaitu kita disuruh untuk mempelajari SQL yang telah dibuat oleh Lida. Nah, ketika udah kami pelajari bersama kemarin bersama kelompok itu, kita mendapatkan yang pertama itu ada kelemahannya. Nah, yang pertama itu ada klien tidak memberikan nomor urut tercetak pada NK. Terus yang kedua ada tidak ada pencatatan secara periodik untuk pembayaran akun receivable. Yang ketiga ada tidak ada penamaan pada cek mundur. Nah, dengan kesimpulannya ini dia SQL-nya itu bisa dikatakan sedang. Mungkin dari bagian SQ ini, dari teman ada yang ditanyakan? Itu yang poin A3 itu maksudnya gimana coba, Jaren? Bisa dijelaskan penamaan cek mundur itu gimana? Mungkin itu bisa dijelaskan oleh teman saya Denis Palam, Bu ya. Mungkin Denis Palam bisa menjelaskan. Oh ya, itu bagian saya, Bu. Yang cek mundur itu kan, Bu, ada di lembar kuesionernya itu. Untuk cek mundur itu, kalau nggak salah saya, Bu, dia untuk cek mundur itu apa ya? Itu ada dapat di kuesioner, Bu, di kuesioner yang di halaman awal-awal modul 2-nya itu, Bu, cek mundurnya, Bu. Di situ dikatakan tidak ada penamaan untuk yang buat cek mundur. Seperti itu. Penamaan atau pencatatan tersendiri? Penamaan cek mundur tuh Tidak ada penamaan perusahaan ataupun klien kita, begitu. coba di halaman berapa? Di kuesionernya? Di bukunya. Oh, nama perusahaan atau nama klien. Cek mundur yang telah diterima dicantumkan nama perusahaan atau nama klien. Oh, itu maksudnya penamaan ya. Ada lagi padahal tidak menggunakan jurnal khusus, tapi ini tidak dianggap sebagai kelemahan. Oke, baik, saya akan dilanjut. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur auditnya. Nah, di buku 2 itu terdapat juga formulir prosedur audit. Nah, yang pertama itu ada prosedur audit untuk piutang usaha. Nah, di bagian pertama itu kita diminta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, alamat pelanggan, nomor faktur, habis itu ada tanggal faktur dan jumlahnya ada berapa. Tadi cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, di indeks ini sudah dilakukan. Nah, ini tuh di buku 1 halaman 52 sampai 56 itu terdapat piutang usaha yang terdiri dari atas nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya juga. Nah, yang kedua itu pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Nah, di sini perusahaan itu menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang yang benar-benar tidak dapat ditagihkan. Nah, ini bisa dilihat di buku 1 halaman 23. Nah, di nomor 3 ini ada lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, di indeks ini kita bisa ngelihat di sheet selanjutnya itu untuk rasio perputaran piutang dengan kita membuat tabel yang pertama itu adalah penjualan dari 2016 sampai 2018 dan juga piutang usaha dari 2016 dan 2018. Nah, jumlah-jumlah ini didapatkan yang pertama untuk 2016 itu
Datanya diperoleh dari buku 1 halaman 124 tentang penjualan per audit 31 Desember 2016, dan yang untuk 2017 itu didapat di buku 1 halaman 14 itu di penjualannya untuk per audit 31 Desember 2017. Untuk yang 2018 itu data diperoleh dari penjualan per audit 31 Desember 2018 pada schedule PL1. Yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya untuk schedule PL1-nya. Nah, untuk piutang usaha 2016 itu didapatkan datanya dari buku 1 halaman 13 itu sebesar 811.701.610. Nah, untuk yang 2017 itu data diperoleh dari buku 1 halaman 13 juga per audit tanggal 31 Desember 2017 atau pada neraca saldo PT Sugus. Itu sebesar 8.499.298. Nah, untuk yang di 2018 itu data diperoleh dari schedule E. Itu sebesar 12.128.073.240. Nah, receivable turnover 2017 ini menggunakan rumus yang pertama, menggunakan rumus penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, untuk receivable turnover 2017 itu dia terdapat penjualan sebesar 30.621.597.850 dengan rata-rata piutang usaha yang didapat dari penjumlahan piutang usaha 2016 ditambah dengan piutang usaha 2017 dibagi 2 menjadi rata-ratanya. Nah, di sini kita mendapatkan 4.054.811.954. Nah, sehingga kita mendapatkan receivable turnover 2017 itu sebesar 6,58. Nah, semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Dan untuk receivable turnover 2018 itu kita dapatkan 4,16. Nah, di sini PT Sugus itu mengalami peningkatan dalam penjualan dan piutang usaha, namun mengalami penurunan dalam arus kas masuknya karena mengalami penurunan receivable turnover-nya. Mungkin di bagian ini ada yang ingin ditanyakan dulu oleh teman-teman. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Di prosedur audit Satu itu ya ini kan memang data dari buku ini juga nggak ada ini ya, nggak ada apa istilahnya, mungkin nggak terlalu lengkap juga ya. Nggak, yang tadi balik ke yang nomor 1 prosedur audit ya. Oke, boleh Bu. Yang nomor 1 itu kan daftar piutang memang sudah ada ya, dan mencocokkan dengan saldo di buku besar ya, saldo di buku besar. Buku besar untuk piutangnya ada ya? Buku besar untuk piutang Bu. Kalau saya sih nggak ini ya, nggak menemukan kayaknya. Dia kan cuma cuplikan-cuplikan untuk uji cut off dan lain-lain. Makanya tadi saya katakan mungkin data yang diberikan juga tidak komplit ya. Atau apakah ada di modul-modul berikutnya? Maksudnya apakah kelompok 2 nih menemukan si buku besar piutang gitu? Atau kalau misalkan memang ini dianggap kan adanya di neraca itu kan satu angka ya, satu angka nggak ada rinciannya kan, nggak ada apa supply apa jurnal atau buku besarnya pembantunya yang ada rincian dari tiap-tiap klien itu kan cuma ada di daftar piutang. Buku besarnya ada nggak ya? Untuk buku besar tidak ada Bu. Jadi datanya itu dari langsung per item piutangnya per tahun itu Bu. Oke, jadi asumsi kita saya khawatirnya saya yang terlewat gitu. Berarti memang sama ya, sebenarnya saldo di buku besarnya nih mungkin tidak diperlengkapi ya sama autornya ya. Tapi kita anggap dari daftar piutang mungkin mencocokkannya parsial aja ya ke dokumen-dokumen sampel yang ditampilkan di di bukunya. Oke, itu aja sih. Silakan dilanjut, Jaren. Oke, baik. Nah, di bagian keempat itu ada lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemberian tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saling dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, ini indeks ini dilakukan dengan bagian EE.
Nah, bagian EE ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan indeks EE, di mana indeks ini memuat daftar konfirmasi piutang atas 16 pelanggan, di mana surat konfirmasinya ini dapat teman-teman lihat pada buku 2, halaman 27. Dan keterangan atas transaksi ini dapat teman-teman lihat juga pada buku 1, halaman 50. Dan 2 didapatkan seal NR, yaitu not revised atau tidak ada jawaban dari PT Krakatau. Atas hal ini akan dilakukan prosedur alternatif berupa pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019. Nah, jumlah setelah tanggal neraca itu adalah sebesar 22 juta. Hal ini setelah ditelusuri, hal ini disebabkan terdapat kelebihan catat sebesar 11 juta atas penjualan. Lanjut untuk pelanggan yang kedua, yaitu ada PT Merdeka, memiliki jumlah saldo per klien yaitu sebesar 103.960.000. Setelah dilakukan konfirmasi pertama, didapatkan hasil reporting different atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 10 juta dikarenakan terdapat selisih giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019, namun telah dianggap lunas oleh PT Merdeka per tanggal 27 Desember 2018. Berikutnya untuk PT Orientasi, PT dan 2 didapatkan hasil not responding atau tidak ada jawaban, dan dilakukan prosedur alternatif berupa pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca, kecuali untuk PT Pelita yang memberikan konfirmasi cocok atas saldonya, dan untuk PT Orientasi setelah ditelusuri ternyata PT Orientasi mengalami pilot. Itu yang kolom J tahunnya benar ya? Penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan Januari tahun, harusnya tahun berapa ya Januari? Gimana Ica? Di chat tiba-tiba connecting, Bu. Oh, disconnect. Ya, mungkin yang ini yang bikin Ica ya, yang EE ya. Udah ke ini ya, disconnect ya. Maaf Bu, tadi terkendala jaringan. Oh iya. Ini yang kolom J itu ngecek cut off-nya setelah tanggal neraca, tahunnya tahun berapa ya? Untuk PT apa ya Bu? Ini yang kolom J header-nya yang kolom. Oh ya, itu dari buku 1 halaman 57 Bu. Di bawah nomor 16 Bu. Ya, kasih yang ada di tayangan ya. Tanggal Februari ya, tahun 2019. Ya, nah yang di Excel itu apa tulisannya? Mungkin bisa disesuaikan. Itu 2008 sih ya, dari kerjaan kelompoknya. Ya, kan ininya salahnya.
klien. Baik, izin melanjutkan untuk perusahaan berikutnya, yaitu PT Sejahtera memiliki saldo per klien sebesar 107.871.500. Setelah dilakukan konfirmasi pertama, didapatkan hasil reporting different atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok, yaitu sebesar 22 juta dikarenakan terdapat batal kirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang akan dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019 karena PT Subus ini menerapkan FOB destination, maka untuk PT Subus oleh karena itu penjualan baru akan diakui pada tahun 2019. Berikutnya, untuk PT Usaha Lancar memiliki jumlah saldo per klien yaitu sebesar 390.989.140. Setelah dilakukan konfirmasi 1 dan 2, didapatkan hasil not responding atau tidak ada jawaban dari PT Usaha Lancar. Atas hal ini, akan dilakukan prosedur alternatif berupa pemeriksaan terhadap kas setelah tanggal neraca. Jumlah setelah tanggal neraca adalah 368.989.140.000. Hal ini disebabkan terdapat salah catat penjualan 22 juta yang wahana. Setelah dilakukan konfirmasi 1, didapatkan hasil reporting different atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 1,5 juta dikarenakan pelunasan tersebut belum di-clearing oleh kasir. Berikutnya, untuk PT Rimba, setelah dilakukan konfirmasi pertama, didapatkan hasil reporting different atau RD atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 11 juta. Pelunasan baru dianggap terjadi pada saat biro tersebut yaitu Tempo, yaitu pada tanggal 3 Januari 2019. Berikutnya untuk PT Tempo, dilakukan konfirmasi pertama, didapatkan hasil jawaban masih tidak cocok. Untuk PT Zebra Pratama, setelah dilakukan konfirmasi 1, didapatkan hasil reporting different atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 15 juta salah pelunasannya. Berikutnya, reporting different atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok sebesar 400.000. Setelah diselidiki, pelunasan 400.000 ini belum masuk karena belum di-clearing oleh kasir. Berikutnya, untuk Forbox dan Royal diperoleh hasil konfirmasi pertama, yaitu hasil konfirmasi yang cocok. Sekian untuk indeks EE, mungkin untuk prosedur audit lainnya akan dijelaskan oleh. Oke, baik. Untuk sebelum saya lanjut ke prosedur audit selanjutnya, apakah untuk bagian EE ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Oke, saya lanjutkan ya untuk prosedur auditnya. Nah, setelah bagian nomor 4 tadi, ada di bagian 5 itu tingkat tindak lanjut setiap jawaban apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, tadi ini sudah dilakukan, bisa dilihat dari yang bagian EE juga. Nah, yang keenam ini ada bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif proses lain, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan penerimaan pembayaran piutangnya. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya Inggit untuk bagian E1 dan E2-nya. Baik, kan terkait yang pertama itu EE1. Nah, ini itu terkait ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, untuk pengiriman konfirmasi pertama itu tertanggal pada 14 Januari 2019. Nah, ini bisa teman-teman lihat di buku 1 halaman 3 nomor 6. Nah, langsung saja yang pertama, untuk saldo menurut konfirmasi atau JP atau kepanjangannya itu confirmation balance. Nah, untuk konfirmasi yang sama atau JP ini itu ada dua teman-teman, yaitu dari Forbox Incorporation dan Royal Incorporation.
Nah, untuk jumlahnya sendiri itu sejumlah 272 juta. Nah, untuk persentase tahun berjalan itu sebesar 2,27%. Nah, itu didapat dari 272 juta dibagi dengan 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah. Nah, yang 11 miliar tadi itu tuh saldo piutang usaha tahun 2018. Nah, sedangkan untuk persentase tahun lalu itu didapat dari 272 juta dibagi dengan 8 miliar 497 juta 922.198.000 rupiah. Nah, ini itu saldo piutang usaha tahun 2017. Nah, itu teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 13. Nah, lalu yang kedua itu ada hasil konfirmasi atau RD atau reporting difference. Nah, ini juga didapat dari sketch E yang tadi. Nah, dari konfirmasi atau RD itu ada 7, itu PT Merdeka, PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Sembra Pratama, dan PT Zeira. Nah, untuk jumlahnya itu sebesar 574.931.500 rupiah. Nah, untuk persentase tahun berjalan itu sebesar 4,79%. Nah, itu juga sama kayak tadi. Caranya itu 574 juta sekian dibagi dengan 11 miliar sekian. Nah, itu piutang usaha 2018. Nah, untuk tahun lalu itu sebesar 6,77%. Didapat dari 574 juta sekian dibagi dengan piutang usaha tahun 2017 yaitu 8 miliar sekian. Lalu selanjutnya ada, nah itu dari sini itu terdapat selisih dengan catatan klien sebesar 44.100.000. Nah, dia lebih besar 4.900.000. Nah, lalu ada konfirmasi itu di Krakatau, PT Oresi, PT Lestari, Ansa, PT Pelita, PT Kueni, dan 1.110.000. Untuk persentase tahun berjalan, caranya sama usaha tahun 2015 piutang usaha itu 100%. Jadi semuanya ada konfirmasinya gitu, dikirim konfirmasi. Nah, selanjutnya untuk schedule EE2. Nah, jadi untuk hasil konfirmasi pertama tadi yang NR atau not reply atau nggak ada jawabannya, itu akan dilakukan konfirmasi selanjutnya, yaitu konfirmasi yang kedua ini. Nah, untuk konfirmasi kedua ini tertanggal 1 Februari 2019. Nah, yang pertama untuk saldo menurut konfirmasi. Nah, ini ada 1, yaitu dari peta. Jumlahnya itu sebesar 10 miliar 357 juta 27.600 rupiah. Persentase tahun berjalan sama dengan 86,37%, dan untuk persentase tahun lalu sebesar 121,88%. Lalu untuk konfirmasi yang tidak kembali atau NR, nah ini ada 6 teman-teman, itu dari PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Kueni, dan PT Usaha Lancar. Nah, untuk jumlahnya itu sebesar 742.114.140 rupiah. Nah, untuk persentase tahun berjalannya itu sebesar 16%. Lalu untuk persentase tahun lalunya sebesar 8,73%. Nah, untuk total konfirmasi yang dikirim itu ada 7 konfirmasi.
dengan jumlah 11.999.141.740 rupiah. Sedangkan total usaha per 2018 itu totalnya ada 11.999.243.240 rupiah. Sehingga tim yang sebesar 9,6%. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Evan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini kan untuk di bagian EE1 dan EE2, apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ke prosedur audit selanjutnya. Mungkin disebut aja kelompok 1 gitu dipanggil ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, mungkin dari kelompok 1 ada yang ditanyakan atau ingin ditanggapi? Atau dari kelompok 3? Oke, berarti udah cukup jelas ya untuk bagian E1 dan E2. Nah, atas nanti. Tambahin aja sedikit ya. Boleh. Tadi daftar piutangnya kan sudah punya ya, jadi artinya udah tahu kita populasi dari piutang usahanya seperti apa. Kemudian sebenarnya kan kebijakan dia dikatakan akan melakukan konfirmasi untuk yang saldonya berapa? Di atas berapa juta tuh kalau di Di keterangan atas 10 juta, Bu. Jadi sebenarnya dia kan punya satu kebijakan juga ya. Nah, kebetulan sih ternyata seluruh saldo piutang itu memang di atas 10 juta ya. Makanya semuanya dikonfirmasi gitu. Jadi kembali lagi kalau misalkan ada yang di bawah dari level kebijakan dia, artinya itu mungkin tidak akan ikut terkonfirmasi. Kemudian untuk yang tadi bisa ke EE1 deh, coba deh EE1 ya. Nah, kayaknya sudah dihitung. Jadi intinya kalau di sini kan kalau dari kita bisa lihat dari konfirmasi pertama nih masih 90%-nya itu tidak ini ya, tidak kembali atau tidak ada jawaban ya. No respon nih. Makanya ini menjadi satu apa ya, kayak alert juga ya untuk auditor. Makanya dia mengupayakan untuk konfirmasi yang kedua gitu ya, ada konfirmasi kedua. Nah, di konfirmasi kedua bisa dilihat yang EE2 itu sudah tingkat responnya itu sudah bisa yang EE2 kayaknya udah karena ada satu yang mengonfirmasi itu ya, siapa tuh? Pelita ya, atau siapa yang memang kebetulan dia saldonya gede dan dia mendominasi PT Pelita ya. 10M gitu kan, saldonya 10M, dan dia sekali dia jawab otomatis itu sudah mengonfirmasi hampir sebagian besar piutang ya, kalau memang dihitungnya berdasarkan nominal piutang. Jadi kadang kalau dulu belajar di buku Arens kan kita kadang mengkategorikan piutang di ini ya, di grouping ya, yang nilainya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, dan biasanya menjadi sasaran adalah piutang-piutang yang jumlahnya, kalau piutang-piutang itu jumlahnya besar dan yang besar-besar itu sedikit, itu kayaknya udah otomatis pasti akan dikonfirmasi gitu. Kalau misalkan ada yang masuk klaster piutangnya kecil-kecil gitu dan banyak, nah mungkin kliennya banyak nih jumlahnya, tapi piutang mereka tuh per klien sedikit kecil ya, tidak signifikan lah terhadap keseluruhan jumlah piutang. Nah itu biasanya mungkin makanya dikasih batasan tuh tadi yang dikonfirmasi hanya yang di atas sekian juta gitu. Juga untuk agar auditor ya kan, auditor ada constraint-nya masalah waktu dan biaya juga. Nah, kemudian sebenarnya yang kolom F ini kan sudah betul. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, yang kolom G-nya, kolom G-nya ini di firman tahun ini, tapi kita baginya dengan nilai dari piutang atau saldo di tahun lalu gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau data dari kertas kerja tahun lalunya lebih lengkap, ini sebenarnya bisa dibaginya dengan nilai yang memang
punyanya tahun lalu gitu. Sehingga tahun lalu itu mereka berapa sih yang terkonfirmasi. Jadi bisa dibandingkan. Kalau ternyata kliennya ini sama aja nih ya. Istilahnya kalau perusahaan kan biasanya supplier, klien itu tidak terlalu berubah ya di waktu dekat gitu. Biasanya lumayan konstan kan, karena mereka udah menjalin hubungan yang cukup inilah. Biasanya mereka menjalin ya, sehingga jangan sering gonta-ganti dan lain-lain. Kalau ke supplier, agar mereka bisa memaintain harganya bisa bagus gitu kan, jangan sering gonta-ganti supplier, menjalin hubungan. Kalau dengan buyer juga, pertama pasti mereka kan sebelum memutuskan untuk mau jual ke buyer tersebut, apalagi secara kredit, kalau lihat di SPI-nya itu kan harus di authorize dulu ya. Ini bisa mampu nggak, boleh nggak diberikan kredit nih si buyer ini. Dan ketika sudah dapat buyer yang bagus, pembayarannya lancar, itu biasanya juga di maintain ya, sehingga tidak terlalu berubah kan dari tahun ke tahun klien-kliennya. Nah, kenapa dibandingkan dengan tahun lalu? Jadi pertama menurut saya harusnya kalau data dari buku ini lebih lengkap, untuk yang persentase tahun lalu itu sebenarnya lebih ideal bila dibandingkan dengan memang yang dikonfirmasi di tahun lalu. Nah, tadi dengan asumsi kliennya sendiri tidak jauh berbeda, klien-kliennya, sehingga bisa dilihat kalau misalkan tahun lalu nilai-nilai yang terkonfirmasi itu cukup banyak. Ini 121 kan karena dibaginya dengan saldo tahun ini gitu kan ya? Iya, Bu. Dengan saldo tahun lalu, tapi konfirmasi tahun ini kan gitu ya. Jadi kayaknya tahunnya kan nggak nyambung ya. Nah, sebenarnya kalau dia sama-sama konfirmasi tahun lalu dibagi dengan saldo piutang tahun lalu, kemudian dibandingkan dengan tahun sekarang, itu kan bisa dilihat kenapa tahun lalu mungkin terkonfirmasinya banyak. Kenapa nih sekarang sedikit? Apa kita perlu konfirmasi yang ketiga atau gimana gitu ya? Karena buktinya tahun lalu mereka pada jawab, atau caranya mungkin ada yang miss dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya lebih bisa melihatnya ya lebih bermanfaat kalau dibaginya juga dengan atau nilai konfirmasinya yang tahun lalu ya yang tahun lalu juga gitu. Kalau di kertas kerjanya tahun lalu itu cukup lengkap ya, tapi ini kan karena di bukunya juga tidak ada keterangan lebih lanjut, jadi ini nggak apa-apa kita pakainya yang konfirmasi tahun sekarang tapi dibaginya dengan saldo tahun lalu. Itu ya. Terus ini Wijaya tuh dari kelompok 2 ya. Ada yang namanya Wijaya kelompok 2. Pakai nama randomnya sih Bu kemarin. Kalau di sini perintahnya kan kalian yang pembaca ini yang disuruh membuat ya, buatlah kertas kerja bla bla bla. Cuman memang di situ ada diperiksa juga, jadi mungkin agak rancu ya. Tapi kalau menurut saya nggak apa-apa yang memang dapat penugasan untuk membuat ini, misalkan ini EE2 tadi, siapa tadi? Inggit ya? Iya, Bu. Yang membuat Inggit gitu. Nanti yang meriksa kelompok 2 nggak apa-apa. Atau pura-pura aja ceritanya supervisornya siapa nih di kelompok 2 ini gitu ya. Kalau Wijaya tuh dia bagian apa sih kalau di ininya? Di bagian buku tadi ada bagian apa? Saya nggak lupa jabatannya, tapi di bukunya yang pernah ditulisnya Wijaya gitu. Wijaya ini orang KAP atau orang perusahaan? Si Wijaya ini dari KAP apa dari perusahaan ya? Wijaya ini tim auditor junior, Bu. Oh, auditor junior. Iya. Ya, saya khawatir nanti tiba-tiba nama dari perusahaannya yang dimasukin. Oke, silakan dilanjut ya. Oke, bisa lanjutkan Bu ya. Nah, untuk prosedur audit yang ketujuh, sebenarnya tadi udah dijelasin juga, ada 8 subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, tadi udah dijelaskan di bagian EE. Nah, nomor 8 ini, perhatikan retu penjualan yang besar sudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, setelah kelompok kami dan sebagainya, itu indeksnya tidak dilakukan. Nah, untuk uji PISA batas penjualan atau sales cut off,
dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu dilakukan di indeks PL1.1 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mau tanya dulu yang retur penjualan itu maksudnya di strip apakah memang tidak ada retur atau gimana maksudnya di strip itu tadi? Tidak ada retur ketika kemarin saya baca-baca juga ngecek-ngecek. Ya, kan ya. Oke, lanjut untuk penjelasan PL1.1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan untuk indeks PL1.1 ini terkait uji pisah batas dari transaksi penjualan. Dapat teman-teman lihat pada buku 1 halaman 57. Untuk tabel surat jalan ini, untuk dokumennya, untuk dokumen surat jalan ini diperoleh dari buku 1 halaman 62 hingga 64. Jika tanggal pencatatan dan surat jalannya dalam periode yang sama, maka cut-off atau pisah batasnya dianggap telah benar. Untuk tanggal pencatatannya ini dapat teman-teman lihat dari halaman 52 hingga halaman 58 terkait dengan ikhtisar daftar piutang usaha. Berikutnya untuk dokumen dari faktur penjualannya ini terdapat pada halaman 65 hingga halaman 67 pada buku 1. Terkait keseluruhan untuk indeks PL1.1 ini terkait dengan surat jalan, faktur, dan tanggal pencatatannya sudah sesuai dengan yang tertera pada buku 1 halaman 57. Terima kasih untuk penjelasan prosedur selanjutnya. Oke, baik. Untuk di bagian PL1.1 ini apakah ada yang ditanyakan oleh teman-teman kelompok lain? Oke, kalau tidak akan saya lanjutkan ke prosedur audit selanjutnya. Nah, untuk prosedur audit selanjutnya itu ada teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Nah, sejauh kemarin kita ngecek, sejauh ini penjaminan masih aman dan tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut dibuat secara indeks. Nah, untuk yang bagian 11 itu ada verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap solusi lama yang masih terhutang. Dan sejauh kemarin kita ngecek dan sebagainya, itu sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang nomor 11 ya? Ya, Bu. Tadi apa? Sudah memadai ya keterangannya ya? Hasil analisisnya sudah memadai. Iya, Bu. Perusahaan kebijakan terkait piutangnya gimana ya tadi ya? Dia terkait piutangnya itu Untuk piutang tak tertagih. dia akan melakukan penghapusan itu, Bu, langsung untuk piutang yang tidak tertagih. Oke, tadi yang nomor 11 apa tuh? Nomor 11 pencadangan. Oh ya, sorry Bu, maksudnya ya. Nomor 11 saya ini, gimana, Bu? Ya, kan dia tadi pakai metodenya langsung write off ya. Apakah dia melakukan pencadangan piutang? Nah, jadi dia tidak melakukan pencadangan, maka di sini dia strip. Karena dia langsung melakukan penghapusan. Nah, bila ada yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Bentar, Bu, ya. Nah, dalam hal ini juga udah diungkapkan juga untuk hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian pada partner dilakukan oleh perusahaannya. Dan juga yang bagian 13 itu ada buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini ada di indeks penjelasan di indeks E dan E1. Dan untuk bagian E akan saya sendiri akan menjelaskan.
Nah, di sini yang pertama itu ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini referensinya dari bagian S1 dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini per klien tanggal 31 Desember 2018 itu piutang usahanya itu tercatat sebesar 11 miliar 990 juta 973.240 rupiah. Dan kalau misalnya kita lihat di E1 itu total debit kreditnya itu ada sebesar 213 juta. Nah, sehingga di parinya kita masukkan untuk debitnya itu 213 juta. Dan untuk kredit. Mungkin yang dibahas yang ininya dulu ya, yang E1-nya aja dulu kali ya. Oke, baik, Mbak. Nah, ini akan dijelaskan dulu terlebih dulu untuk bagian E1-nya oleh teman saya ya. Baik, untuk selanjutnya penjelasan mengenai schedule S1 dulu. Schedule S1 ini untuk prosedur audit, daftar koreksi, dan kesimpulan hasil pemeriksaan, serta saran-saran untuk pihak manajemen. Pada indeks S1 dilakukan koreksi atas perbedaan-perbedaan yang terjadi, yaitu pada buku 1 halaman 56 sampai 57. Di sini kelompok kami melakukan jurnal koreksi atas temuan yang ditemukan. Boleh ke bawah, Van, yang catatan pemeriksaan. Yang pertama ini ada terjadinya kesalahan pencatatan piutang usaha PT Krakatau, yaitu tercatat 2 kali sebesar 11 juta. Maka dicatat jurnal koreksi dengan mendebit penjualan sebesar 10 juta dan PPN keluaran sebesar 1 juta, yaitu 10% dikali 10 juta, sehingga piutang usaha pada sisi kredit sebesar 11 juta. Lalu dimasukkan ke schedule indeks S1 ke atas lagi. Untuk PT Krakatau bisa dilihat pada sisi kredit sebesar 11 juta sehingga diperoleh jumlah per audit akhir tahun 2018 yaitu 22 juta. Yang kedua ke bawah lagi. Catatan pemeriksaan. Yang kedua, penghapusan piutang PT Orientasi karena perusahaan telah pilot sebesar 11 juta. Jurnal koreksinya yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta pada piutang usaha PT Orientasi sebesar 11 juta di bagian kredit. Lalu dimasukkan pada schedule indeks S1 pada sisi kredit sebesar 11 juta sehingga jumlah per auditnya 0. Yang ketiga, kesalahan. Yang ketiga ke bawah lagi. Yang ketiga, kesalahan pencatatan penerimaan kas, yaitu pelunasan dari PT Lestari yang salah dibukukan oleh PT Sugus kepada PT Zebra Pratama sebesar 15 juta. Maka jurnal koreksinya mendebit piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta dan mengkredit piutang usaha PT Lestari sebesar 15 juta, lalu dimasukkan pada schedule indeks S1 yaitu di sisi debit untuk PT Zebra Pratama sebesar 15 juta, sehingga jumlah per audit PT Zebra Pratama sebesar 70 juta dan di sisi debit untuk PT Lestari sebesar 15 juta, sehingga jumlah per auditnya 44 juta. Selanjutnya jurnal koreksi untuk pembatalan penjualan ke PT Sejahtera karena perusahaan tutup, yaitu sebesar 22 juta. Barang tersebut baru dikirimkan tanggal 3 Januari 2019. Jurnal koreksinya yaitu penjualan sebesar 20 juta dan PPN keluaran sebesar 2 juta, sehingga pada sisi kredit piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta, lalu dimasukkan koreksi pada schedule indeks S1 pada sisi kredit untuk PT Sejahtera sebesar 22 juta sehingga saldo per auditnya sejumlah 85.871.500. Jurnal koleksi selanjutnya yaitu kesalahan pencatatan piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 22 juta seharusnya dicatat 220 juta. Sehingga jurnal koreksinya yaitu usaha lancar sebesar
8 juta diperoleh dari selisih 220 juta di 22 juta, lalu 10% sejumlah 18 juta. Maka kita lakukan koreksi untuk PT Usaha Lancar bertambah hingga saldo per auditnya menjadi 588.989.140. Clearing giro dari PT Wahana sebesar 1.500.000 dan piutang usaha PT Wahana berkurang sebesar 1.500.000. Lalu kita lakukan koreksi pada schedule indeks S1 untuk PT Wahana di sisi kredit sebesar 1.500.000 sehingga saldo per auditnya sebesar 150 juta. Selanjutnya, jurnal koreksi untuk penghapusan piutang PT Tempo karena uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman sebesar 15 juta. Koreksinya yaitu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Sehingga pada schedule indeks S1 untuk PT Tempo di sisi kredit sebesar 15 juta dan saldo per auditnya sebesar 0. Selanjutnya, jurnal koreksi untuk mencatat clearing giro dari PT Zeira sebesar 400.000. Jurnal koreksinya yaitu kas pada piutang usaha PT Zeira sebesar 400.000 sehingga pada schedule indeks S1 maka saldo per auditnya sebesar 158.600.000. Sekian untuk penjelasan schedule S1. Oke, terima kasih. Kelompok lain ada yang berbeda atau sama dengan kelompok 2? Saya panggil kelompok 3. Coba kelompok 3. Andi Muhammad gimana? Iya, Bu. Gimana pendapat kamu, sama atau ada yang berbeda atau ada pertanyaan? Dari kelompok kami udah sama sih, Bu, dengan jawaban yang diberikan. Kamu ngerjain bagian ini nggak? Bagian ini nggak? S1? Oh, saya enggak, Bu. Oke, kelompok 3 yang S1 siapa? S1 itu Novel Manjit. Mas Novel. Saya Bu, S1. Bu. Oh, Noval, coba. Jadi untuk yang dibawa kabur, PT Tempo yang dibawa kabur salesman, langsung dianggap tidak tertagih gitu ya? Langsung di write off ya? Iya Bu, sama. Kemudian kalau yang terkait, apakah kan belum di clearing memang sama kasir ya? Untuk biliet giro, sama juga, udah langsung diakui. Mencatat clearing giro dari ini ya Bu ya, PT Wahana sama PT Zeira itu. Ya, ini Ya, belum itu di clearing ya. Kalau keterangan di modulnya ini kan belum di clearing. ya. Nah, itu kalian gimana nih? ya itu langsung diakui juga Bu, kas pada piutang usaha. Alasannya kenapa? Ini kan keterangannya belum di clearing oleh kasir ya. Jadi kalau biliet giro itu memang dari si klien sudah memerintahkan bank untuk nanti mengirimkan dana ke si
PT Sugus gitu ya. Tapi setahu saya itu baru akan istilahnya bisa tertariknya itu kalau memang sudah di clearing oleh pihak penerima ya, dalam hal ini PT Sugus. Nah ini kan keterangannya kalau di soal ini memang dua-duanya itu belum di clearing ya, Yang wahana belum di clearing oleh kasir, kemudian satu lagi diselidiki memang giro tersebut belum di clearing oleh kasir. Gimana nih kelompok 3? Kenapa langsung mengakui sebagai koreksi, sebagai penerimaan kas? Alasannya apa? Yang kelompok banyak ya masih ya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 juga bisa mungkin ada, kalau ada yang berbeda jawaban atau sama semua. Izin Bu. Helena. Sebenarnya saya juga masih bingung Bu terkait jawaban konfirmasi poin 4 dan 12 itu Bu. Yang PT Zera dan PT Wahana itu Bu. Jadi itu kan katanya setelah diselidiki, giro tersebut tuh belum dikeliringkan ya Bu oleh kasir sebesar 400.000 untuk PT Zera dan untuk PT Wahana itu 1.500.000. Nah, sebenarnya kami dari kelompok 4 itu jurnal koreksinya sama gitu Bu dengan kelompok penyaji. Namun di sisi lain saya itu memiliki pandangan yang sedikit berbeda, di mana maksud dari dikeliringkan ini saya nangkepnya itu belum dipindah bukukan atau belum dicairkan gitu Bu oleh pihak bank. Jadi memang belum ada kas yang masuk ke perusahaan milik klien. Jadi sehingga nggak apa-apa gitu Bu kalau saat 31 Desember itu klien masih mencatat sesuai saldo sebelum diakuinya pelunasan ini. Dan tambahan lain Bu, mungkin di buku 1 itu halaman berapa ya? Halaman 68 sampai 76 itu nggak ada informasi tambahan gitu Bu terkait aliran kas yang masuk dari PT Wahana sebesar 1.500.000 dan PT Zeira sebesar 400.000 gitu. Jadi mungkin menurut kelompok kami itu tidak perlu dikoreksi. Terima kasih Bu. Oke, Helena ya. Tapi karena mungkin pas diskusi kelompok mungkin mayoritas ini ya jawabnya ini dikoreksi gitu ya. Iya Bu, benar. Ya, oke baik. Nah sebenarnya ini bisa mungkin kan udah agak lama belajar yang dilihat giro dan lain-lain ya. Kalau dicek aja, dicari di internet, ini BG itu kan makanya kodenya dia BG biliet giro. Itu memang dari si klien sudah memerintahkan banknya dia ya, karena dia mengeluarkan giro tuh ya. Jadi untuk semacam siap-siap gitu untuk memindahkan apabila nanti dari pihak Sugus sudah mengclearing. Dan ini juga giro dan cek itu kan ada jadi ada tanggal efektif itu ketika si kliennya ini tadi Wahana atau Zera ya, ketika dia mengeluarkan cek giro misalkan tanggal berapa, ini memang ada tanggal efektifnya, biasanya 70 hari. Jadi kalau misalkan sampai dengan 70 hari tidak di clearing oleh bank yang penarik, bank Sugusnya, banknya dari PT Sugus, itu dianggap sudah kayak udah hangus gitu ya kewajiban si bank yang menerima penerbit giro, banknya si klien untuk memindah bukukan ke rekeningnya si banknya PT. Kalau dikatakan di situ belum di-clearing, memang belum ada pemindahan ya, belum ada pemindahan. Cuman kita kan belum masuk ke ini ya, ke rekonsiliasi bank ya. Nah, mungkin nanti sementara kalau dari saya juga, menurut pendapat saya ini karena keterangannya belum di-clearing dan untuk mekanisme untuk giro dilihat itu memang itu sebatas ketika giro itu dikeluarkan tanggal efektif itu sebatas kayak jaga-jaga gitu, jaga-jaga ketika nanti di-clearing pasti akan dibayarkan ke banknya si pihak yang berhak untuk menarik tadi gitu ya, PT Sugus. Tapi karena ini belum di-clearing, maka kalau saya sependapat dengan Helena, tapi sekali lagi nanti kita lihat ke yang bagian kas ya, mungkin nanti ada rekonsiliasi bank, apakah tiba-tiba memang sudah masuk gitu ya, tapi kan memang belum di-clearing, belum ada action dari istilahnya harus ada action dulu gitu dari si penerima yang sah ya, penerima
giro yang sah. Kalau pendapat saya juga ini sebenarnya belum perlu dikoreksi gitu ya. Nanti nggak apa-apa, kita sambil lihat di modul-modul yang berikutnya. Kemudian kalau tadi terkait yang dibawa kabur ya nggak apa-apa ya. Kalau kan soalnya dibawa kabur artinya si salesman-nya ini sendiri belum atau mungkin sudah tidak bisa ditemukan gitu ya, udah menghilang. Tapi kalau misalkan perusahaan masih menganggap oh ini masih bisa, ini kan satu kejahatan lah istilahnya ya, bawa kabur, pasti dia akan mencari ya. Kalau dia menganggap nilainya cukup besar atau ingin memberikan efek jerak, harusnya kan si perusahaan ini menempuh jalur hukum lah ya, mencari si oknum karyawan tersebut, si salesman. Kalau misalkan masih dianggap bisa ditagih, berarti mungkin di reklas jadi piutang lain-lain atau apa ya. Tapi kalau memang dari perusahaan memutuskan ya sudahlah, mungkin nilainya kecil, kemudian kalau mau menempuh jalur hukum juga makan waktu dan biaya ya, nggak inilah cost benefitnya nggak seimbang, langsung di write off saja ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan mungkin nanti ya kalau lagi ujian atau apa, kalau ada hal-hal yang menurut kalian mungkin bisa juga ditambahkan opini gitu ya, atau asumsi ya. Menurut saya asumsinya gini, makanya di jurnalnya seperti itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalaupun misalkan itu ternyata sebenarnya kurang tepat jawabannya, tapi karena sudah menyatakan, tapi asal juga asumsinya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menyimpang dari keterangan soal gitu. Tiba-tiba bikin asumsi yang sama sekali tidak ada clue-nya. Nah ini tadi mungkin karena statementnya udah salesman-nya kabur ya, sehingga bisa jadi nggak, ya udahlah udah kabur, susah juga dicari, nggak mungkin bisa tertagih gitu ya, makanya langsung di write off. Ini nggak apa-apa, sementara dilanjutkan dulu. Kalau ini kan kelompok 2 ya, kelompok 2, kemudian tadi juga yang kelompok 3 memutuskan untuk koreksi, tapi nanti coba dicek lagi mekanisme biliat giro itu seperti apa. Dan nanti kita lihat ketika direkonsiliasi bank, apakah itu ada nggak sih udah transferan dana dari banknya Wahana dan banknya Zera. Ya tadi kalau Helena kan bilangnya dari halaman sekian sampai sekian itu tidak ada bukti-bukti bank masuk ya. Ini mungkin ya sekali lagi saya sampaikan, mungkin buku ini tidak memberikan semua dokumen secara lengkap ya. Jadi kayaknya ini juga sampel ya kalau nggak salah ya. Mungkin hanya beberapa sampel aja gitu. Makanya bisa jadi itu juga yang menyebabkan seakan-akan di sini tidak kelihatan karena mungkin hanya sampel ya. Harusnya kan kalau kalian nanti beneran ngaudit ya dapat semua data ya populasi ya. Jadi bisa lebih clear gitu dari awal ya. Kalau ini kan kadang kita jadi misleading juga. Benar ketika dicek, tapi kok nggak ada ya, emang ada apa masuk ke bank masuk gitu. Tapi perlu diperhatikan juga urut-urutan pembuatan dokumen bukti bank masuk ini kan nggak dikasih rekening koran ya, istilahnya ya. Cuman katanya bikin bukti bank masuk. Harusnya kan prosedurnya ketika si bagian yang memang bertugas memantau in-out mutasi dari rekening di tiap-tiap bank itu ketika ada aliran masuk gitu ya, dia membuatkan voucher bukti bank masuk. Terus kalau kalian lihat, ini kan ada di satu tanggal masih hari yang sama, tapi bukti bank masuknya kok udah kayak bikin beberapa nomor gitu ya. Apakah dia ada kebijakannya mengecek setiap mungkin shift pagi, bukan shift sih, ini kan nggak pakai shift ya, back office ya, atau mungkin dari pagi sampai jam istirahat siang itu ngecek sekali. Artinya ketika ada aliran kas masuk itu langsung dibuatkan satu nomor bukti bank masuk. Nanti siang sampai sore dia cek lagi sekali lagi. Jadi ketika satu hari itu dia menghasilkan 2 bukti bank masuk misalkan gitu ya. Tapi saya lihat ada juga satu hari itu sampai 3 nomor ya. Misalkan tanggal 5 Desember nih, dia bikin bukti bank masuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu untuk satu hari, hanya tanggal 5 Desember. Nah, jadi kalau saya sih di keterangan di awal-awal mekanisme SOP-nya perusahaan
saya sih nggak terlalu menemukan detail ya. Mereka tuh bikin bukti timbang masuk tuh per berapa jam sekali gitu. Cuma nih kok ya sampai dalam satu hari sampai ada 3 nomor voucher ya bukti timbang masuk. Tapi sekali lagi mungkin ini hanya sampel kan. Tadi dikatakan untuk menguji cut off ya. Jadi dipilihlah sekian sebelum dan sesudah akhir tahun gitu. Supaya mungkin tidak bisa tergambar juga nih dari sini yang tadi ya. Apakah ini clearing, kalau belum di clearing itu apakah sudah benar-benar masuk ke rekeningnya Sugus atau belum. Oke, baik. Inggit, makasih ya. Tadi terakhir Inggit kan ya. Silakan dilanjut. Mungkin ada Jaren ya terakhir ya, yang E ya. Mungkin saya izin untuk melanjutkan yang di bagian Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Inggit, oleh Ica, terkait tentang dari mana dapat angka-angkanya ini, sehingga pada per audit tanggal 31 Desember 2018 itu didapatkan saldo sebesar 12 miliar 128 juta 73.240 rupiah. Nah, ini piutang usaha lain ini dapat di data 2018 pada buku 1 di piutang usaha lain itu sebesar 85 juta dan untuk total akhirnya kita jumlahkan piutang usaha dengan piutang lain sehingga kita dapatkan sebesar 12 miliar 213 juta 73.240. Nah, dengan kesimpulan pemeriksaan ini terdapat salah saji pada saldo piutang usaha PT Sugus. Nah, ini diusulkan jurnal koreksi yang terlampir. Nanti jurnal koreksi itu sudah dijelaskan oleh Debbie juga tadi. Oke. Untuk prosedur audit selanjutnya itu terdapat terkait tentang pajak pertambahan nilai. Nah, untuk pajak pertambahan nilai ini dari bagian yang pertama, itu bisa apakah klien telah dibukukan sebagai pengusaha kena pajak atau biasa bilang PKP. Nah, hal ini itu tidak ada pembahasan yang mengenai tentang pajak pertambahan di bagian buku tadi, baik yang nomor 1 hingga nomor 6. Mungkin saya ini PKP kan ya. Intinya kan cuman yang satu apakah sudah dilakukan sebagai PKP, kayaknya sih dia udah PKP ya, cuma memang ini mungkin nggak fokus di modul ini ya, nggak apa-apa di strip juga, mungkin nanti di modul-modul yang berikutnya ya. Untuk bagian 2 juga lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau dengan buku besar. Ini juga informasinya tidak dijelaskan lebih lanjut juga di buku. Yang ketiga itu bisa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut di soal di buku. Dan yang keempat itu minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Nah, hal ini juga tidak dijelaskan di bagian soal dan juga buku. Di nomor 5 itu tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya jumlah yang material. Nah, hal ini juga tidak ada informasi lebih lanjut. Nomor 6 juga ada untuk kepentingan raca lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Nah, hal ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk prosedur penjualan itu yang pertama ada siapkan schedule utama dari penjualan. Nah, ini akan dijelaskan melalui Index PL1 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk prosedur audit pada indeks PL1, pada indeks PL1 ini ditemukan temuan terkait penjualan, yaitu yang pertama kesalahan pencatatan piutang usaha PT Krakatau sebesar 11 juta. Ini, sebentar. Ini terdapat penjualan pada sisi debit yaitu sebesar 11 juta. Lalu kesalahan pencatatan piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 22 juta, seharusnya dicatat 220 juta. Terdapat penjualan pada sisi kredit sebesar 180 juta. Selanjutnya, pembatalan penjualan oleh PT Sejahtera karena perusahaan tutup sebesar 22 juta.
terdapat penjualan pada sisi debit yaitu sebesar 20 juta. Lalu koreksi-koreksi tersebut dimasukkan pada schedule indeks PL1 yaitu pada sisi kredit sebesar 30 juta yang didapat dari PT Krakatau dan PT Sejahtera. Untuk di sisi kredit diperoleh dari PT Usaha Lancar sebesar 180 juta. Sehingga saldo per audit pada akhir tahun 2018 diperoleh sebesar 42 miliar 862 juta 87.000. Untuk retur penjualan tidak terdapat koreksi sehingga saldo per auditnya tetap 125 juta 253.000. Maka untuk schedule penjualan diperoleh sisi debit 30 juta, kredit 180 juta, dan saldo per auditnya sebesar 42 miliar 736 juta 834.000. Sekian untuk schedule PL1. Bisa dilanjutkan oleh Evan. Oke, nah dari schedule PL1 ini, bagian ini nih total yang dihasilkan dari PL ini akan dipindahkan ke bagian A3.1 itu di kertas kerja laba rugi, itu di bagian penjualan netonya. Dan di sini kita masukkan terkait yang tadi total per klien 31 Desember 2018-nya itu sebesar 42 miliar 586.834.000, juga total debit yaitu dari total penjualan yang terdapat pada jumlah koreksi yang pada sisi debit itu 30 juta dan juga kreditnya sebesar 80 juta, sehingga nanti pada total akhir kita bisa mendapatkan per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 42 miliar 736.834.000. Nah, untuk berikutnya saya lanjutkan untuk proses audit selanjutnya. Nah, di sini saya nanya dulu coba kelompok 5 nih, kelompok 5 coba balik tolong yang ke PL tadi yang dikerjakan pasca. PL1 ya. Silakan kelompok 5 yang bagian mengerjakan PL1 ada komentar. Siapa kelompok 5? Pak Izul, ada Pak Izul? Iya Bu, saya. Ya, Pak Izul kebagian yang PL1 enggak? Iya Bu, saya kebagian ini. Oh pas ya tebakan saya ya. Ya, gimana komennya? Kalau dari kami, Bu, itu Ya, halo. ini setelah melakukan poaching, terus penjualannya itu dilakukan cut off itu kan Bu. Kami cuma mendapat penjualan itu sebesar 20 juta, terus PPN keluarnya itu 2 juta Bu. Dengan piutang usaha 22 juta. Cuman ada itunya dong. Oh, yang bagian debit, koreksi debitnya itu cuman satu transaksi ya? Iya Bu, cuma satu transaksi aja. Oh, jadi menurut kamu yang benar yang ada kekurangan nggak di kelompok 5 untuk koreksinya? Dengan cuman 20 juta koreksi debitnya, ada kekurangan nggak dari kelompok 5? Ya, sepertinya ada yang kurang itu, yang bagian piutangnya. Kan di halaman 56 kan sudah itu ya, dari vouching. Kan tadi udah nyebutin vouching. Yeah. Vouching kan ada poin ya. Iya Bu, dari Krakatau itu ada yang double, itu belum di ini. SJ231. Nah itu belum terkoreksi ya? Iya Bu. Oke, tapi jelas kan ini eksplisit ya keterangannya ya. Iya jelas Bu. Mungkin lebih ini ya, lebih teliti lagi ya. Sayang ya kalau misalkan nanti UTS keterangannya kan nggak perlu ini kan cukup eksplisit ya, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu dihitung-hitung gitu, udah langsung tercatat 2 kali gitu ya. Oke,
Oke, makasih Pak Izul. Kalau 6, kelompok 6 gimana yang mengerjakan? Novelin, kebagian nggak ini Novelin? Halo, Deborah? Novelin? Enggak, Bu. Nggak ya? Siapa nih yang bagian PL1? Kelompok 6 siapa yang PL1? Fadil ada? Ada Bu, cuman bukan saya yang ini bagiannya. Siapa Fadil? Bagian siapa Fadil? Berarti yang 2 orang lagi ini kemana nih? Rizka. Ada Rizka? Masih mendengarkan? Rizka? Mana nih Rizka nih? Saya spot check nih ya. Nah, ada Rizka. Halo Rizka? Dia nggak dengar ya? Rizka ngerjain PL1 nggak? Halo Rizka, emang kecil ya suara saya ya? Halo? Enggak, sinyalnya, Bu. Oh gitu. Rizka, ngerjain PL1 nggak kebagian? Bukan, Bu. Bukan saya. Anda berarti nih. Kayaknya suara saya sudah keras ya. Mana Panda? Kamu diam aja dari tadi, udah ditanya bolak-balik. Saya belum bukan sebenarnya sih kami ngerjain bareng-bareng Bu yang satu ini Bu, yang PL1 ini. Oh gitu. Kan tadi nggak ada yang ngaku ya? Kenapa nggak bilang bareng-bareng? Gimana nih kelompoknya? Ya coba dah sebagai ini juru bicara. Gimana Panda sama nggak untuk PL1-nya? Nggak ada yang jawab, nggak ada bilang bukan saya. Untuk hasil akhirnya kelompok kami sama Bu, kayak kelompok 2 ini Bu. Jadi koreksinya juga sudah ini ya, udah masuk, udah apa? Ada 3 macam koreksi ya? Iya Bu. Ya, oke. Tapi berarti di pembagiannya kan kemarin saya minta di itu ya di state ya, terus saya coba cek pembagian tugasnya gitu, biar ketahuan. Ya kalau bareng-bareng bisa, tapi kan bareng-bareng juga nggak mungkin 4-4-nya ngerjain semuanya PL1 ya. Mungkin kalau di berdua gitu nggak apa-apa. Oke baik, saya kembalikan ke Evan, silakan dilanjut. Saya izin lanjutkan Bu ya. Oke, untuk prosedur audit kedua itu minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokan dengan buku besar. Nah, hal ini dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga itu melakukan analisis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, ini dijelaskan melalui indeks ARP 1.3 yang akan dijelaskan oleh teman saya.
yang akan menjelaskan siapa? Oke, sebentar Bu ya. Ya, maaf Bu. Selanjutnya untuk A2.1. Jadi dari schedule E tadi kan udah ketemu ya kan total parinya untuk debitnya itu 213 juta dan untuk kreditnya itu 75,9 juta. Nah, jadi kita langsung pindahin ke schedule A2.1. Untuk piutang usaha, jadi di debit sebesar 213 juta dan dikredit sebesar 75,9 juta. Sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 12 miliar 128 juta 73.240 rupiah. Itu untuk schedule A2.1 akan dilanjutkan oleh Debbie. Ini tadi kan masih pakai koreksi clearing ya? Kalau ini ya, angkanya ya? Iya. Jadi nanti kalau misalkan ya kan udah tahu ya ada dua pendapat ya. Kalau saya tidak dimasukkan, nanti kita coba pastikan ketika di modul terkait kas tapi diloncat kan ya. Besok itu kita modul 3 terus 5 dulu ya. Nanti kasnya kalau nggak salah habis UTS ya. Jadi ini maksud saya ini kan saya sudah sampaikan ini kayak dokumen living dokumen ya, masih dokumen yang masih bisa berubah terus. Jadi nanti kalau ada perubahan, misalkan ternyata memang itu tidak belum di clearing itu artinya belum masuk ke banknya Sugus, artinya nanti bisa disesuaikan ya angkanya ya. Ya silakan, siapa? Debbie. Baik, selanjutnya untuk di schedule A2.2, ini tidak ada perubahan pada kertas kerja neraca, jadi isinya masih tetap sama dengan neraca yang ada pada buku 1 halaman 20. Gitu, Bu. Oke, baik. Silakan. Oke, saya izin melanjutkan untuk prosedur audit selanjutnya. Nah, yang terkait ini minta konfirmasi ke pihak manajemen yang berwenang menetapkan harga jual agar dapat mempunyai suatu standar harga sebenarnya agak dengan tahun sebelumnya. Dan hal ini tuh telah dilakukan kalau nggak salah itu dia kepada kepala kebijakan akuntansinya di cross check dan sebagainya atas nama Olivia Bu kalau nggak salah yang bagian nomor 4 ini. Dan nomor 5 ini yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan secara sampling bukti penjualan seperti faktur telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang punya tingkat penjualan yang tinggi. Nah, hal ini akan dijelaskan melalui indeks TOC1 dan akan dijelaskan oleh Denis. Oke, selanjutnya TOC1 ini untuk TOC1 ini bisa kita dapat formatnya di coba Pan itu Pan di ujung Pan. Nah, untuk formatnya bisa kita dapat teman-teman di buku 2 halaman 41 ya. Ya, buku 2 halaman 41. Nah, baru untuk dokumen surat jalannya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya itu untuk surat jalannya, teman-teman bisa kita lihat di buku 1 62. Turnya itu bisa kita lihat di buku 1 juga halaman 65 sampai dengan 67. Nah, di situ tertera untuk PT Zera itu jumlah piutangnya yaitu sebesar 156.600.000 rupiah. Untuk Forbox Incorporation itu 90 juta. Untuk PT Krakatau itu 11 juta, untuk Royal Incorporation itu 182 juta, dan juga PT Sejahtera 22 juta. Nah, samplingnya itu cuma ada 5 ya teman-teman di bukunya itu. Nah, untuk selanjutnya itu bukti pendukungnya itu, maaf teman ya, ini salah format, sebenarnya ini centang semua. Ya, saya baru mau nanya PI itu apa? Nah iya Bu, ini
beda Bu, di laptop saya centang kemarin mau Inggit satuin jadi P semua Bu di laptop Inggit. Fontnya berarti nggak support nih, yang nayangin fontnya beda gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Nah untuk bukti pendukungnya itu teman-teman itu ya ada di tadi mulai dari di buku 1 halaman 62 sampai dengan 67 yaitu yang merupakan dari surat jalan ataupun faktur penjualan tadi. Nah untuk otorisasinya masing-masing dari semuanya ini udah diotorisasi oleh pihak yang memang memiliki kepentingan. Nah untuk votingnya itu yaitu di voting ke sini ke bukti-bukti penjualan, kartu piutang atau juga buku besar dan didapatkan hasil antara samplingnya itu dan juga di sisar piutangnya itu jumlahnya sama. Mungkin cukup sekian dari TOC 1. Oke, thank you Des. Untuk terkait TOC 1 ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi? Saya mau ada tanggapan sih di tapi ini lagi azan ya, sebentar ya. Baik, mungkin kan tadi Denis ya periksa ke bukti pendukung. Memang betul ya di situ udah ada otorisasi. Cuman saya ini aja sih ingin buat bahan diskusi aja ya. Kalau bisa ini yang lagi nayangin kan Evan ya. Yang scan-scanan yang pertama kali saya kasih tuh yang ada tentang alur flowchart alur SOP-nya perusahaan, bisa tolong ditayangin nggak yang halaman ini? Halaman 29 ya. Penjualan kredit. Oke, halaman 28. Coba. Halaman 28 kan di situ ada ya. Kemudian mungkin Denis dan kalian yang lain yang memang kebagian untuk TOC ya ini. Coba dilihat. Halaman 28. Nah, ini ya. Mungkin bisa digedein. Di sini ini kan bisa terlihat bahwa buat memang gudang ya menyerahkan pesanan. Intinya ketika sudah ada membuat surat jalan, kemudian menyiapkan barangnya. Kemudian di sini kan ada setelah bagian gudang ada bagian umum ya. Nah, di situ seakan-akan bagian umum yang dengan faktur dan dengan surat jalan beserta barang, baru bagian umum yang mengirimkan ke langganan. Nah, kalau di yang Denis tadi ngecek ke bukti surat jalan misalkan, di surat jalan itu yang tanda tangan siapa aja? Kalau di situ cuma ada namanya doang sih Bu. Ya, namanya kan terus di profil perusahaan kan ketahuan dia bagian apa. Oh iya Bu. Siapa yang namanya yang di surat jalan siapa tuh?
Pak siapa sama Pak siapa tuh? Aduh, si Santos siapa tuh? Yang menyerahkan Utomo sama Kezia, Bu. Yang membuatnya si Kezia, Bu, yang menyerahkannya Utomo. Jalan ya. Dan yang nerima Cecep. Yang nerima ya orang sana. Orang apa? Yang di truknya. Iya. Jadi yang menyerahkan Utomo, yang membuat Kezia. Nah, Utomo itu sama Kezia tuh bagian apa tuh? Baca lagi di profil perusahaan kan, makanya awal itu kan tahu struktur organisasi, kemudian idealnya juga struktur organisasi itu ada nama-nama orangnya ya di bawah jabatan ya sebenarnya, meskipun memang kalau ada yang berubah ya harus sering diganti kan gitu, diupdate, tapi idealnya sih biar gampang mengidentifikasi. Nah kan di halaman yang 20-an itu kan ada tuh jabatan kemudian nama-nama orangnya nih. Kezia itu bagian apa? Utomo. Izin Bu, untuk Saudari Kezia bagian administrasi penjualan, dan untuk Bapak Utomo bagian gudang, Bu. Ya, kepala bagian gudang ya. Oke. Nah, Iya, Bu. artinya kan dia itu kan kata-katanya yang menyerahkan. Nah, menyerahkan surat jalan. Kalau saya sih nangkepnya termasuk juga kan kalau lihat di tugasnya Pak Hutomo ya, melakukan pengawasan, pemeriksaan keseluruhan persediaan, penyimpanan, mencatat data permintaan dan pengeluaran barang, serta barang yang baru diterima. Intinya betul-betul hands-on dengan barang yang masuk dan keluar ya Pak Hutomo ya. Nah, sedangkan kalau di flowchart-nya ini, di sini kan terkesan kemudian diserahkan lagi ke umum. Nah, baru umum yang ngurusin deh tuh gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya di bagian umumnya sendiri, apakah ini bagian umum yang sama dengan yang di flowchart ya? Tapi coba tolong dibaca kalau bagian umum itu apa ininya, tugasnya kalau yang di profil. Siapa yang tolong bantu dibacakan yang bagian umum itu apa sih tugasnya kalau di profil? Ada volunteer yang mau membacakan tugas bagian umum atau manajer atau apa di situ nama jabatannya? Masih nyimak nggak nih? Coba deh saya panggil. Ya, silakan. Izin membacakan untuk tugas dari manajer personalia dan umum. Untuk manajer personalia dan umum di sini itu Ibu Katrin. Tugasnya adalah merumuskan kebijaksanaan perusahaan di bidang personalia. Listia, ini tolong Evan tampilannya diarahin ke struktur organisasi, naikin lagi coba yang atas ya, struktur organisasi ya. Geser aja ke atas. Halaman sebelumnya mungkin. Ya udah. Ya silakan coba Listia. Baik Bu, untuk manajer personalia dan umum di sini ada Ibu Katrin. Tugasnya adalah merumuskan kebijaksanaan perusahaan di bidang personalia, kemudian melaksanakan perencanaan serta seleksi karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, lalu membuat peringatan, teguran, dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi ataupun yang tidak sesuai catatan dan laporan prestasi karyawan, lalu mengadakan hubungan koordinasi dengan manajer lainnya. Lalu untuk memperlancar tugasnya, Ibu Katrin dibantu oleh Kepala Bagian Personalia dan Umum, Saudari Clarissa, yang mengatur pembagian kerja karyawan, mengawasi kelancaran pekerjaan karyawan, menghitung gaji karyawan, Bu. Oke, makasih. Jadi kan tidak ada bagian lain ya selain umum yang itu ya, memang personalia dan umum itu hanya ada di bagian personalia dan umum ya. Iya, Bu.
Oke. Sekarang ya ini maksud saya tadi kalau balik ke flowchart tadi sepertinya kurang sinkron ya. Jadi kesannya kan dari bagian gudang itu diserahkan dulu ke umum yang ngurusin berangkatnya barang itu dengan truk gitu istilahnya ya. Tapi dari sisi dokumennya sendiri sebenarnya Pak Utomo sendiri kan yang memang menyerahkan gitu. Yang membuat adalah bagian administrasi penjualan, memang wajar kan ADM-nya yang bikin ya. Tapi terus yang betul-betul mengantarkan barang itu sampai dia tracking dan jalan itu memang bagian gudang. Jadi kalau dari sisi flowchart-nya ada sedikit mungkin kurang update ya, flowchart di sini kurang update, atau mungkin ada simplifikasi prosedur juga bisa ya. Tapi baiknya itu kan semua tergambar di flowchart. Yang pertama, kemudian terkait ini penjualan, faktur penjualan ya. Faktur penjualan itu dibuatnya sama siapa? Udah sih, bisa balik ke ini, ke mana? Ke kertas kerjanya aja. Nah, Denis, kalau di faktur penjualan yang meng-ACC siapa aja di situ, Denis? Kan yang kamu periksa otorisasinya kan bukti pendukungnya kan ada FP, ada surat jalan ya. Ya Bu, itu Bapak Wansen Bu. Terus siapa lagi? Itu doang sih Bu. Faktur penjualan. Oh iya, sorry, bukan faktur penjualan. Bukti bank masuk ya. Kalau faktur penjualan Pak Wansan. Ini BBM-nya, bukti bank masuk. Ibu Sabrina dan Patricia. Sabrina, Patricia ya. Maksud saya kadang kan katanya ngecek otorisasi. Dan ini perlu dilihat juga nih, nama-nama ini dia jabatannya tuh apa gitu ya. Sabrina dan Patricia. Ini kan penjualannya rata-rata penjualan kredit ya. Penjualannya kan rata-rata penjualan kredit. Nah, kemudian Sabrina ini apa nih? Kalau di bagian keuangan dia sebagai apa tugasnya nih? Kasir Bu. Kasir. Penerimaan dan pengeluaran tunai gitu ya. Ini biaya masuk berarti penerimaan. Seharusnya kalau penerimaan kredit ada lagi ya yang masuk ke piutang ya. Kalau ini kan kalau saya sih kayaknya ini rata-rata kan penjualannya kredit ya, kredit. Tapi yang nanganin kasir yang untuk mengatur penerimaan tunai. Gitu. Jadi ya maksudnya ini buat ini aja ya, buat pandangan lain ke kita. Karena kalau kita meriksa otorisasi kan kita harus meng-compare ya dengan job desk-nya dia apa nih. Sedangkan di awal katanya dia penerimaan dan pengeluaran tunai. Nah, sedangkan kalau kita yakin itu adalah terkait dengan transaksi yang melibatkan kredit, itu kan sebenarnya otorisasinya mungkin kalau di profilnya tuh bukan dia ya, bukan dia. Nah, ini ketika auditor menemukan hal seperti ini, ya perlu dikonfirmasi gitu ya ke manajemen. Ini apakah karena yang saudari, harusnya ya kalau menurut saya kan mungkin Monica atau Kezia nih yang bagian penerimaan dan terkait kreditnya ya. Mungkin perlu dikonfirmasi apakah pada saat itu yang bersangkutan sedang cuti gitu ya, sehingga digantikan atau memang ada kebijakan lain. Kayak yang kemarin kan ada kebijakan merolling gitu ya, merolling. Jadi yang pasti kan oke, di situ memang ada yang tanda tangan nih, tapi terus kita lihat juga ya, ini dia sebagai apa, job desk-nya dia sebenarnya apa. Apakah memang dia adalah pihak yang authorized untuk tanda tangannya ada di situ gitu. Tapi kalau lebih meyakinkannya lagi kalau misalkan memang terus ada lagi yang memverifikasi ya, ada yang reviewernya juga ada dan itu pun sudah tanda tangan. Artinya kan memang si pihak yang pertama bikin ini memang nggak ada masalah. Tapi itu juga bisa kita konfirmasi lagi ke klien ya. Oke, mungkin itu aja. Silakan dilanjut, Evan atau Denis tadi apa udah selesai?
Ada, Bu. Oke. Evan, silakan. Untuk prosedur audit selanjutnya itu ada waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemisahan tersebut dengan berdasarkan persediaan untuk deteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Nah, di sini tidak ada informasi lebih lanjut tentang hal ini. Untuk yang ketujuh, itu bisa secara sampling harga satuan dicantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada, perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan perorangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualan. Hal ini juga tidak diinformasikan lebih lanjut di buku. Dan yang ke-8 itu ada waspada juga terhadap adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan dan transfer bukunya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua penjualan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Nah, ini juga tidak diinformasikan lebih lanjut di buku. Dan untuk yang ke-9 itu selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan transfer bukunya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Ini juga tidak diginikan lebih lanjut karena buku besar pun tidak terdetail secara baik di buku. Dan yang ke-10, waspada terhadap return penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal laporan bersih keuangan. Adakah pengujian untuk pendekatan angka persediaan utang usaha serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan return penjualan tersebut. Nah, di buku juga tidak diinformasikan adanya return penjualan atau tidak. Nomor 11, periksa kecermatan pembukaan hasil penjualan, penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan angka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Hal ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut di buku. Dan nomor 12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini juga tidak diberikan informasi lebih lanjut tentang saat kerja lapangannya. Yang ke-13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Tadi dijelaskan di Index E dan E1 dan juga di PL1. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Oke, kasih Evan. Nah, ini ada nih terkait nomor 8 ya. Penjualan yang tidak dipungut PPN nih. Coba dari kelompok 2. Kemudian yang belum tadi kan kelompok 1 ya, kayaknya belum sempat saya tanya ya. Dari daftar piutang, sampel ini ya, sampel apa sih, faktur penjualan ya. Kan ada ya sampel fakturnya enggak? Dokumen sampel faktur penjualan. Mana kelompok 2 dan kelompok 1 yang bagian ngecek ke dokumen sampel tadi. Kalau kelompok 2 berarti Denis lagi ya? Atau kelompok 1 deh, coba kelompok 1 yang bagian ngecek ke bukti-bukti dokumen tadi, yang apa sih, TOC ya. Nah, ini. Siapa nih kelompok 1 yang bagian TOC atau yang sempat melototin dokumen-dokumen sampel? Saya bagian TOC, Bu. Oh ya, Akta Dea. Ya. Gimana Dea? Ada nggak sih di faktur penjualan yang situ nggak di state PPN-nya? Dari yang faktur penjualan di atas PPN-nya, saya lihat-lihat kemarin tuh nggak ada sih, Bu. Dari 5 ini buyer ya, 5 buyer. Ya. Buyer. Nggak ada ya, yang lokal udah ada. Oh, ini jual ya, jual. Ya. Oh, iya ya. Bukan supplier ya.
Jadi yang lokal sudah ditagih semua PPN-nya ya. Sedangkan yang ini kan ada nama-nama dan transaksi dalam falas ya. Tapi ini karena penjualan berarti mungkin dia sifatnya ekspor jatuhnya ya. Ekspor. Oke. Nah, nanti mungkin di situ di TOC kan ada concern mengenai waspada, ada transfer pricing, afiliasi ya. Penjualan ke perusahaan afiliasi, penjualan tidak dipungut PPN. Oke. Tidak ada, nggak ada ya, nggak ada dugaan itu ya. Saya kira tadi ini, saya lebih fokusnya kalau misalkan diimpor, nah impor itu kan ada PPN ya. Ada PPN. Dan ini tadi ternyata penjualan. Oke, baik. Makasih kelompok 1 tadi ya. Berarti dari kelompok 2 sudah ya, sudah selesai ya. Nah, silakan kalau mau ada, tadi sebenarnya dari tiap sesi kan sudah ditawarkan ya kalau ada apa yang mau ditanyakan atau di debat dan lain-lain ya. Mungkin terakhir terkait dengan modul 2 dari kelompok-kelompok yang lain. Ada yang mau disampaikan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana kelompok 1? Sudah clear? Atau ada yang mau disampaikan? Dari kelompok 1 sudah clear, Bu. Clear ya. Oke, makasih Nada. Kelompok 3. Kelompok 3 gimana? Sudah clear? Sudah, Bu. Sudah. Dari 4, kelompok 4. Sudah, Bu. 5. Kelompok 5. Sudah. Terakhir, kelompok 6 gimana? Dari kelompok 6 sudah. Baik, tadi sudah. Sekarang kita masih ada sisa setengah jam. Nah, setengah jam ini sebenarnya tadinya mau saya breakout dulu ya, breakout room sekitar mungkin 15 menit nih, 15 menit untuk melihat modul 3 ya. Kan yang berikutnya nanti modul 3. Modul 3 nanti yang mengerjakan kelompok 3 ya, benar ya? Yang akan presentasi kelompok 3 ya. Iya, Ibu, betul. Andi dan kawan-kawan ya. Oke. Ya. Jadi nanti mungkin di breakout room 15 menit ya. 12 kan kita sampai jam 1 nih. Taruhlah 12.25 tambah 15 12.40 ya. 15 menit breakout room kali baca poin-poin untuk modul 3. Nanti kita balik lagi dan mungkin sekitar 5 menit nanti kelompok 3-nya coba ini aja, cerita aja. Ini kira-kira tentang ini, kemudian yaitu kertas kerjanya apa saja, gitu aja ya, seperti meresum. Belum menjawab ya, cuman menceritakan kira-kira tugas di modul 3 ini nanti ngapain aja. Meskipun di perintahnya kan sudah ada, tapi kayak, oh ya ini nanti kita dikasih dokumen ABCDE, terus kemudian ada, ya gitulah ya. Intinya kan kalian ada waktu nih sekitar 15 menit untuk baca dulu di kelompoknya masing-masing, kemudian mungkin kalau bisa sambil bagi tugas juga ya, lumayan kan. Itu ya, ini saya coba. Silakan nanti masuk ke roomnya kelompok masing-masing ya, saya bikin 6 room. Jadi